Ini yang saya tahu bahwa rapid test ini akan segera di order sebanyak 1,5 juta, dan saya mendengar gelombang pertamanya sudah masuk ya. Tapi nanti mungkin tanyakan kepada kepala gugus tugas karena nanti mekanismenya akan dibagikan melalui gugus tugas. Kepala gugus tugas Pak Lejen TNI Purnama yang mengatur untuk diserahkan kepada gugus tugas daerah. Nanti gugus tugas daerah memiliki SOP ya tentang teknis rapid testnya kepada siapa saja, termasuk kepada yang secara random pada masyarakat yang lain ya. Kita tahu seperti di Korea ada drive-thru segala ya, orang bisa melakukan rapid test. Dan kemudian yang kedua tadi mengenai masalah edukasi pada masalah ini bisa digunakan dengan cara sosial media, media mainstream, media konvensional. Yang ketiga adalah dengan menggerakkan jaringan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan dinas-dinas yang lain, termasuk Kementerian Dinas Agama yang memiliki banyak pasukan di daerah, sampai dengan kabupaten, kota, camat, ya sampai ke desa, dan bisa nyampe ke keluarga dan tiap-tiap orang. Apa materinya tentang apa itu COVID-19, kelebihannya apa, dampak negatifnya apa, siapa yang rentan dengan itu, dan bagaimana sistem penularannya, dan cara kita melindungi supaya tidak tertular, dan cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tolong untuk kerumunan massa dalam bentuk apapun, mau kegiatan wisata, mau kegiatan pesta-pesta, kegiatan olahraga, kegiatan seni, kegiatan keagamaan yang masif, yang membuat kebijakan menjaga jarak, social distancing tidak akan mungkin bisa dilaksanakan, ya, maka sebaiknya tidak laksanakan, daripada nanti menjadi mesin penular, mesin pembunuh satu sama yang lain dan kepada orang lain di luar kerumunan itu, akan membawa virus dan penyebaran cepat. Sekali lagi cepat penyebaran. Tahu, hanya megang benda, megang mikrofon seperti ini, tadinya saya nggak tahu siapa yang pegang ini, saya pegang, dan saya pegang hidung saya atau mata saya bisa terkontaminasi dengan cepat. Nah, yang kedua tadi khusus mengenai masalah ASN, aparatur sipil negara dan sekolah, ini sedapat mungkin kalau bisa dirumahkan saja, bekerja dari rumah, bukan libur, sekali lagi bukan libur, bekerja dari rumah. Jadi dengan menggunakan apa? Menggunakan sarana komunikasi. Banyak aplikasinya, ada Zoom misalnya atau yang lain-lain ya. Video conference yang murah meriah juga ada juga yang canggih. Nah, ini bisa digunakan masalah listrik ya, yang esensial, listrik, air, energinya, komunikasi telepon, ini perlu betul-betul ada yang masuk. Dukcapil sendiri saya perintahkan bekerja melayani masyarakat, tapi dibuat dengan paralel, comply dengan kebijakan social distancing. Masuk mereka tidak boleh bersalaman, ada tulisan tidak boleh bersalaman, tidak boleh bersentuhan, ukur temperaturnya, setelah itu bersih hand sanitizer, diberikan masker mereka, petugasnya juga menggunakan sarung tangan ya, karena dia harus mensidik jari, yaitu dia menggunakan masker juga, hand sanitizer. Kemudian 2 hari sekali ruangan itu disinfektan supaya virus-virus, bakteri-bakteri mati. Nggak masalah dibuat, kemudian antrian 1,5 meter antara satu sama lainnya, itu namanya social distancing. Asli Sumatera Selatan punya tanggung jawab moral untuk itu. Saya sangat bersyukur sampai hari ini angkanya masih 0. Saya berharap Sumatera Selatan insya Allah
Mudah-mudahan dengan kerja keras kita semua dipertahankan, tidak ada kasus COVID di kita, apalagi kematian, ya, ya insya Allah. Dan yang kedua, mudah-mudahan dengan, tapi kita terus antisipasi dengan mekanisme yang dibuat oleh Pak Gubernur dan kepala daerah. Dan saya berharap selaku Mendagri, sistem yang dibuat oleh Pak Gubernur dan kepala daerah lain di Sumatera Selatan ini bisa menjadi model di wilayah lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.